Sekali lagi saya katakan kata sufi ini suatu istilah yang tidak bisa kita generalkan karena tidak jelas secara bahasanya dari mana. Khilaf yang panjang di kalangan para ulama. Kemudian yang menggunakan istilah sufi juga bermacam model ya. Oleh karenanya kalau maksud dari sufiyah adalah seorang berusaha melatih diri ya untuk menghilangkan akhlak yang buruk, kemudian menghiasi diri dengan akhlak yang baik berupa zuhud, sabar, ikhlas ya. Maka ini adalah istilah yang baik. Ini adalah metode yang baik ya. Metode yang baik kalau maksudnya sufi adalah demikian. Tapi kalau maksudnya sufi, artinya maksud saya kalau sufi artinya adalah zuhud terhadap dunia, berhias dengan akhlak yang mulia, berusaha melatih diri untuk mensucikan hati dari dengki, dari hasad, dari tertawan dengan syahwat dunia dan macam-macamnya, maka ini adalah sufi yang baik ya, sufi yang baik ya. Oleh karena kita dapati sebagian ulama disifati dengan sufi, mungkin dari sisi makna ini yang mensifatinya memandang sufiyah adalah makna dari zuhud, identik dengan kezuhudan. Dan itu berarti istilah yang baik ya, atau makna yang baik. Tapi kalau maksudnya sufi bukan masalah zuhud ya. Karena kita dapati seperti zaman sekarang sebagian orang mengaku dirinya sufi tapi nampak sekali tidak zuhud, dari kemewahannya, dari cara ini kehidupan duniawinya dan yang lainnya. Maka berarti bukan sufi yang dimaksud ya. Karena kita dapati sebagian orang zaman sekarang ketika mengatakan dirinya sufi berarti dia punya metode tertentu dalam beribadah, dalam beragama. Entah punya zikir tertentu, entah punya keyakinan tertentu, entah punya guru tertentu yang mengajarkan metode khusus yang di mana kalau kita bahasakan dengan tarekat, satu tarekat punya metode sendiri yang tidak diketahui oleh tarekat yang lain. Tarekat yang lain punya metode sendiri yang tidak diikuti oleh tarekat yang lain. Masing-masing punya kayaknya Islam spesial yang tidak diketahui oleh tarekat-tarekat yang lain. Nah, saya lihat sekarang wallahu alam makna sufi lebih condong kepada makna yang kedua. Tidak identik lagi dengan zuhud, tidak identik lagi dengan pensucian jiwa, tapi lebih identik pada metode ibadah tertentu atau metode keyakinan akidah tertentu. Ketika dia menisbahkan dirinya kepada sufi, kami sufi atau dari tarekat tertentu, seringnya memiliki keyakinan tertentu atau cara beribadah tertentu. Ya. Oleh karenanya Ibnu Jauzi ya memuji orang-orang yang di awal-awal yang mungkin mereka menamakan diri mereka sufiyah dengan maksud untuk zuhud terhadap dunia, namun istilah sufiyah belakangan tercampur dengan hal-hal yang aneh-aneh. Saya bacakan perkataan Ibnu Jauzi rahimahullahu taala ya. Wa hadzal ism dhahara al-qaum qabla sanah 200 wa lamma adharahu, beliau berkata ya, nama sufiyah muncul sebelum tahun 200. Saya tadi salah nukil ya, saya bilang setelah 200, enggak, sebelum tahun 200 ya. Sudah ada istilah sufiyah ya, sebelum tahun 200 Hijriah. Walamma adhharahu awailuhum takallamu fihi wa 'abbaru an sifatihi bi ibaratin katsirah. Ya, ketika muncul pertama kali istilah sufi, orang-orang pertama kali mempopulerkan istilah sufiyah, mereka berbicara tentang sufiyah, mereka memiliki ungkapan-ungkapan tentang makna sufiyah dengan ungkapan yang bermacam-macam, yang variasi. Wa hasiluha, tapi intinya anna tasawuf indahum riyadatun nafsi wa mujahadatu taba' biraddihi anil akhlaqir radhilah wa hamlihi alal akhlaqil jamilah. Intinya dengan berbagai macam ibarat yang mereka ungkapkan tentang makna sufiyah, ini kita bicara tentang sufiyah zaman dahulu adalah maksudnya adalah melatih jiwa dan berjuang untuk membersihkan tabiat atau membersihkan jiwa dari akhlak yang buruk, kemudian membawanya kepada akhlak yang indah berupa zuhud, al-hilm, was-sabr, wal-ikhlas. Zuhud yaitu tidak condong kepada dunia tapi condong kepada akhirat. Al-hilm yaitu sabar, ya, tidak mudah membalas, ya, mudah maafkan. Was-sabr, wal-ikhlas, ikhlas, was-sidq, jujur, ila ghairi dzalika minal khisalil hasanah, dan akhlak-akhlak yang baik yang lainnya, allati taksibul madaih fid dunya was thawab fil ukhra, yang menyebabkan seorang dipuji di dunia dan mendapatkan pahala di akhirat. Ini awal-awal muncul sufi. Kemudian beliau berkata, wa ala hadza kana awailul qaum.
Dan demikianlah awal-awal orang ketika mereka mulai menjalankan istilah sufiyah, yaitu cenderung kepada zuhud, yaitu masalah tazkiyatun nafs, yaitu mereka membuat istilah namanya sufiyah. Falabbasa iblisu alaihim fi asya'. Kemudian datanglah iblis ya kepada orang-orang sufi lalu menipu mereka dengan perkara-perkara yang banyak. Tsumma labbasa ala man ba'dahum. Kemudian generasi sufi berikutnya lebih lagi diperdaya oleh iblis min tabi'ihim, yaitu orang-orang mengikuti yang generasi berikutnya lebih parah lagi. Fa kullama madha qarnun zada ta'muhu fil qarni tsani fazada talbisuhu alaihim ila an tamakkana minal mutaakhirin ghayata tamakkun. Ya, setiap datang generasi sudah lewat, muncul generasi baru, ya, maka semakin parah ya, semakin parah pada generasi yang baru sampai akhirnya penipuan iblis atau kerancuan yang dilemparkan oleh iblis kepada mereka semakin parah, terutama kepada orang sufi ya di zaman mutaakhirin, itu di zaman beliau, zaman belakangan ya, beliau kalau tidak salah abad ke-6 ya, Ibnu Jauzi rahimahullahu taala. Jadi beliau bicara sejak abad ke-6 di zaman beliau, sufiyah sudah kacau ya. Sufiyah sudah kacau ya. Saya katakan kalau kita bicara tentang zaman sekarang, kita bicara tentang dunia sufiyah, tidak lagi berbicara tentang zuhud. Ya ada mungkin ada dibumbui dengan zuhud, tapi yang menjadi ciri khas sufiyah, saya tidak mengeneralkan ya, tapi secara umum ya, artinya mereka bicara tentang metode beribadah atau metode berakidah yang masing-masing tarekat punya metode tersendiri yang tidak diketahui oleh tarekat yang lain, masing-masing punya ciri khas, seakan-akan masing-masing punya Islam tersendiri, yang lain tidak tahu. Masing-masing punya guru tersendiri yang mengajarkan cara-cara ibadah khusus. Padahal kita namanya Islam, semua orang boleh tahu. Namanya Islam terbuka ya, bukan untuk golongan khusus, Islam untuk rahmatan lil alamin. Oleh karenanya sebagian mereka ketika kita bicara tentang kaum sufiyah, sebagian orang gulu berlebih-lebihan. Makanya saya beri judul celaan terhadap sufi ekstrim. Yang tidak ekstrim tidak ada masalah. Kita bicara tentang sebagian yang ekstrim, yang berlebih-lebihan, yang mengkultuskan seperti meyakini sebagian guru-guru mereka mengetahui ilmu gaib atau mengetahui masa depan. Sebagian guru-guru mereka memiliki ilmu laduni, anugerah langsung dari Allah tanpa harus belajar terlebih dahulu. Ya. Sebagian mereka boleh melakukan perkara yang haram karena telah mencapai derajat hakikat. Sebagian mereka terkadang muncul di dua tempat yang bersamaan, ya. Dan macam-macam. Mereka kalau sudah bicara tentang sufiyah, bicara tentang keajaiban-keajaiban, bahkan pelanggaran-pelanggaran yang mereka anggap itu konsekuensi dari kewalian seseorang karena dia sudah tenggelam dalam dunia sufiyah, ya. Ini yang kita lihat, makanya Imam Syafi'i mengatakan tidaklah seorang mata sawwafa rajulun fi awalin nahar, ya, tidaklah seorang menjadi sufi di pagi hari, lam yati alaihi dhuhru, belum sampai zuhur, illa wajadtahu ahmaq, belum sampai zuhur maka kau akan dapati dia menjadi pandir, ya, menjadi pandir, ya. Oleh karenanya ini yang kita dapati nukilan-nukilan tentang orang-orang berbicara tentang sufiyah, ya, seperti keyakinan sebagian orang-orang sufiyah, kalau guru mereka sudah mencapai kewalian, maka boleh melakukan perkara yang haram, ya. Melakukan perkara yang haram, ya. Seperti mereka meyakini sebagian kiai atau sebagian wali boleh minum khamar, ya. Boleh minum khamar, ya. Kalau kita lihat dia minum khamar jangan ditegur, ya. Kenapa? Kalau kita yang minum, mungkin kita bakalan mabuk. Kalau dia tidak, kalau dia minum maka khamar tersebut mungkin akan berubah menjadi air putih, atau di dalam mulutnya ada saluran menuju laut sehingga kalau dia buang ke mulutnya maka khamar tersebut akan mengalir ke laut. Dan ini kita dapati cita-cita seperti ini di dunia maya, yang keyakinan sebagian orang terhadap orang yang dianggap wali. Dan ini semua kalau kita bicara ya tidak logis, ya. Aneh seperti ini, ya. Kok bisa ada seperti ini, ya. Sebagian mereka ya berdalil, bahkan berusaha melegalkan perlakuan sebagian orang-orang sufi yang menghalalkan yang haram. Ya, mereka berdalil bahwasanya siapa sudah mencapai derajat hakikat maka dia boleh keluar di syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, adapun kita orang-orang awam hanya baru sampai derajat syariat. Mereka sudah mencapai hakikat atau makrifat yang membolehkan mereka untuk keluar daripada aturan syariat, ya.